Misi dimulai. Dua rider Indonesia siap tempur di Spanyol. Dua rider terbaik tanah air, Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama, kini bersiap menjemput takdirnya di jantung balap dunia, Barcelona, Spanyol. Ini bukan sekadar persiapan pramusim. Ini adalah titik awal dari perjalanan penuh tekanan, adaptasi, dan harapan jutaan fans Indonesia. Mario dan Veda tak hanya bawa helm dan racing suit, tapi juga beban ekspektasi satu negara. Mereka bukan turis, mereka adalah pejuang. Bagi Veda, ini debut Moto3. Bagi Mario, ini tahun kelima. Keduanya tahu, gagal nyetel sejak awal berarti tenggelam saat race dimulai Maret nanti. Mereka tiba lebih awal, menyatu dengan Honda Team Asia, menyimak instruksi dalam bahasa teknis, dan mulai membaca karakter motor masing-masing. Garasi jadi ruang sakral. Setiap menit dihitung, setiap data diamati. Tim engineer Jepang dan Eropa tak akan memberi ruang untuk kelambanan. Disinilah adaptasi diuji. Dan inilah pertarungan mental sebelum gas pertama diputar. Tapi ini baru permulaan, karena yang menanti mereka di sirkuit jauh lebih brutal. Veda dan Mario, dua lulusan AHRS, satu tujuan Grand Prix. Tak banyak yang tahu, Veda dan Mario adalah dua produk terbaik dari pabrik pembalap Indonesia, Astra Honda Racing School. Mereka bukan hasil instan, mereka ditempa dari usia belasan, dilatih mengontrol kecepatan, memahami teknis mesin, dan membangun mental juara sejak di pedek lokal. Kini, Veda akan turun di GP Moto3 bersama rekan tim barunya dari Jepang, Zen Mitani. Sementara Mario melanjutkan kiprah di GP Moto2, musim ketiganya bersama Honda Team Asia. Disinilah peran ARS jadi nyata. Mereka tidak hanya melahirkan pembalap, tapi juga mencetak talenta yang tahan tekanan global. Fakta menarik, lebih dari 150 pembalap muda telah lulus dari ARS, namun hanya segelintir yang mampu menembus GP. Veda dan Mario adalah dua dari yang paling siap. Tapi musim 2026 tak akan mudah. Banyak rider muda lapar podium. Dan duo Indonesia ini harus lebih dari sekadar cepat. Mereka harus cerdas, konsisten, dan beringas. Dan itulah yang sedang mereka persiapkan hari ini. Spanyol, markas balap dunia. Tapi kenapa harus di sini? Barcelona bukan hanya kota seni. Bagi dunia balap, ini adalah pusat peradaban motorsport Eropa. Tim-tim top dunia berkantor di sini. Sirkuit-sirkuit legendaris mengelilinginya. Dan yang lebih penting, iklimnya stabil, aspalnya cepat, dan tim teknisnya kejam. Tak heran Honda Team Asia memilih Spanyol sebagai markas adaptasi awal. Veda dan Mario tak hanya berlatih fisik. Mereka menjalani simulasi data, pengenalan karakter ban, hingga komunikasi tim level Grand Prix. Di sini mereka diajari membaca feedback motor yang berbicara lewat RPM, suhu, dan tekanan ban. Dan mereka tak boleh salah. 1 detik telat paham bisa bikin jatuh di tikungan cepat. 1 salah arah setup bisa bikin posisi start hancur. Adaptasi di Spanyol adalah soal bertahan atau rontok. Tak ada toleransi. Dan para rival dari Italia, Jepang, bahkan Brasil sudah memulai lebih dulu. Apakah Mario dan Veda bisa mengejar ritme Eropa secepat itu? Jawabannya akan segera terlihat. Veda, bukan sekadar rookie, tapi simbol perlawanan. Usianya belum genap 18 tahun, tapi jangan anggap enteng Veda Ega Pratama. Pebalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta ini bukan datang untuk belajar, dia datang untuk bertarung. Tahun lalu, Veda membuat sejarah sebagai runner-up Red Bull MotoGP Rookies Cup. Ajang keras yang jadi batu loncatan ke Moto3. Skillnya diuji di lintasan-lintasan Eropa, dari Mugello hingga Sachsenring. Dan ia lolos dari tekanan itu dengan kepala tegak. Kini, ia resmi dikontrak Honda Team Asia untuk full season Moto3 2026. Bukan wildcard, bukan trial, tapi pembalap tetap. Dan itu berarti, dia harus bersaing ketat dengan puluhan rider dan sudah kenyang aspal Eropa. Tak ada waktu adaptasi panjang. Veda tahu, setiap race adalah kesempatan menunjukkan bahwa rookie asal Indonesia bisa bikin dunia melirik. Ia bukan turunan pembalap, ia adalah hasil tempaan latihan keras. Dan debutnya musim ini bukan cuma tentang dirinya, tapi tentang membuktikan anak desa pun bisa menantang dunia. Mario,
5 tahun di Grand Prix, kini saatnya bukti nyata. Mario Suryo Aji, lulusan AHRS 2016, sudah makan asam garam sirkuit Eropa sejak usia belia. Dari Thailand Talent Cup, lanjut ke Asia Talent Cup, ARRC hingga FIM CEV Moto3. Saat ini, Mario akan menginjak musim kelimanya di Grand Prix. Dan itu berarti satu hal, tidak ada alasan lagi untuk sekadar bertahan. Ia harus bersinar. Musim lalu, ia menunjukkan potensi besar dengan finish ke-9 di GP Amerika Serikat. Tapi musim 2026 menuntut konsistensi. Mario bukan rookie lagi. Ia harus menembus 10 besar secara reguler, bahkan podium jika memungkinkan. Semua mata kini tertuju padanya, karena ia adalah simbol generasi pertama Indonesia yang membuka pintu di Moto2. Kini pertanyaannya, apakah Mario bisa membuktikan bahwa rider Indonesia bukan cuma penggembira, atau justru terjebak di tengah persaingan Eropa yang makin brutal? Semuanya tergantung dari langkah pertamanya di Spanyol hari ini. Zen Mitani dan duo Indonesia, siapa kawan, siapa lawan di garasi Honda. Di padok Honda Tim Asia, Veda Ega Pratama tak sendiri. Ia akan bertandem dengan Zen Mitani, pebalap muda Jepang yang juga baru promosi dari ajang FIM Junior GP. Sekilas mereka rekan satu tim, tapi di balik kerjasama teknis ada persaingan internal yang nyata. Di dunia Moto3, rekan setim sering jadi rival paling sengit. Data motor dibuka bersama, tapi siapa yang bisa memanfaatkannya lebih cepat, dia yang akan dominan. Zen Mitani dikenal agresif di tikungan pendek. Veda punya keunggulan di pengereman dan late apex. Keduanya masih muda, masih lapar, dan sama-sama ingin mencuri perhatian manajemen Honda. Di kelas Moto2, Mario Suryo Aji juga tak sendiri. Ia bergabung dengan satu pembalap Jepang lain yang sudah berpengalaman, dan tekanan ini tidak bisa dihindari. Setiap balapan bukan hanya soal posisi akhir, tapi juga bagaimana mereka membandingkan catatan antar rekan setim. Disinilah muncul friksi diam-diam, tensi yang hanya terasa saat debriefing. Siapa yang lebih sering di depan, dialah yang jadi anak emas tim. Dan ini bukan hal sepele, posisi itu bisa menentukan kontrak tahun depan. Adaptasi di garasi. Di sini balapan dimulai bahkan sebelum gas diputar. Orang awam pikir balapan dimulai saat lampu start mati. Salah besar. Di level Grand Prix, balapan dimulai di garasi. Disinilah Mario dan Veda sekarang menghabiskan waktu, duduk di depan monitor, mendengarkan teknisi Jepang menjelaskan telemetri, membongkar mapping ECU, hingga menyesuaikan riding style ke motor prototype. Veda kini harus belajar cara menyampaikan feedback teknis dalam bahasa yang efisien dan presisi. Motor Moto3 sangat berbeda dari Rookies Cup, lebih sensitif, lebih liar, dan penuh jebakan jika salah setup. Mario, dia sudah tahu rasanya tersesat dalam labirin setting suspensi dan grip band. Tapi tahun ini, ia tak boleh salah arah lagi. Adaptasi bukan cuma soal kebugaran atau mengenal lintasan. Ini soal klik batin dengan mekanik, pemahaman terhadap data, dan feeling terhadap ban yang terus berubah. Di Spanyol, garasi Honda Tim Asia menjadi medan pertama yang harus mereka kuasai. Kalau gagal membaca motor di sini, jangan harap kompetitif saat race sesungguhnya dimulai. Warisan Rookies Cup, Veda sudah terbiasa dengan tekanan dunia. Red Bull MotoGP Rookies Cup bukan ajang biasa. Itu adalah penyaringan berdarah untuk pebalap muda dari seluruh dunia. Dan Veda bukan cuma ikut, dia runner-up. Artinya, ia sudah terbiasa menghadapi tekanan sirkuit Eropa, duel wheel-to-wheel dengan rider terbaik dari Spanyol, Prancis, Jepang, dan Italia. Itu bekal mahal. Di Rookies Cup, tak ada bantuan teknis dari tim besar, semua seragam. Yang membedakan hanya kemampuan membaca motor dan mengatur balapan. Veda menunjukkan bahwa ia bukan hanya cepat, tapi juga sabar dan strategis. Kemenangan-kemenangannya datang dari kontrol penuh, bukan sekedar nekat. Inilah kenapa Honda tak ragu langsung memberi dia kursi Moto3. Tapi tentu ini bukan jaminan sukses. Di Grand Prix, tekanan media lebih besar. Ekspektasi fans tanah akhir melambung. Dan satu kesalahan bisa viral dalam semalam. Veda harus membuktikan bahwa status runner-up RBRC bukan akhir kisahnya, tapi justru pembuka bagi cerita yang lebih gila. Rookie Indonesia pertama yang bikin geger pedok Moto3. AHRS, Akademi Balap yang diam-diam ciptakan harapan bangsa. Mereka bukan sekedar murid, mereka adalah produk dari sistem yang terstruktur, Astra Honda Racing School, AHRS. Didirikan sejak 2010, AHRS kini menjadi tulang punggung pembinaan balap nasional. Lebih dari 150 rider muda telah dilahirkan. Tapi hanya segelintir yang bisa menembus dunia. Dan Veda serta Mario adalah dua nama paling bersinar. Di AHRS, mereka tidak hanya belajar cornering atau throttle control.
Mereka dididik soal komunikasi dengan kru, manajemen balapan, strategi saat hujan, hingga cara menghadapi tekanan media. Bahkan sejak awal, Veda sudah terbiasa membedah data telemetri dan menjelaskan perasaannya terhadap ban dengan teknis. Motor latihan mereka, NSF 100 dan NSF 250R, motor kecil dengan DNA balap sejati. Ini bukan sekadar akademi, ini pabrik karakter. Dan fakta bahwa Veda dan Mario bisa menembus barisan elit dunia adalah bukti bahwa program berjenjang ini bekerja. Hari ini, AHRS sudah buka batch baru. Anak-anak muda usia 11-14 mulai bermimpi. Tapi apakah mereka akan sampai ke titik yang sama? Hanya waktu yang menjawab. MotoGP 2026 sudah di depan mata. Tapi apa taruhannya? Musim MotoGP 2026 bukan musim biasa. Ini musim penuh pergolakan. Banyak rider senior pindah tim. Tim-tim Jepang mulai bangkit. Dan benua Asia mulai memperlihatkan kekuatan barunya. Di tengah itu, dua rider Indonesia justru datang dengan energi baru. Veda Ega Pratama dan Mario Suryo Aji mewakili bukan hanya bakat, tapi sistem, mimpi, dan harga diri bangsa. Tapi pertanyaan paling besar, apa yang mereka pertaruhkan? Untuk Veda, ini adalah ujian kedewasaan. Satu musim yang bisa membuatnya melesat ke radar Moto2 atau justru terhenti karena tekanan. Untuk Mario, ini musim pembuktian. 5 tahun tanpa hasil signifikan bisa berarti akhir karir jika tahun ini tak maksimal. Dan untuk Indonesia, ini momen menentukan apakah kita punya DNA balap sejati atau sekadar jadi penonton fanatik. Segalanya dimulai dari Spanyol, tapi dampaknya bisa terasa jauh sampai ke sirkuit Mandalika. Dan satu hal pasti, musim ini semua mata tertuju ke Mario dan Veda. Gaspol atau hilang dari radar. Pilihannya cuma dua.